Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akila Fadiah ya dengan NIM 23080760005 dari kelas pendidikan kimia 6A. Nah, di sini izinkan saya untuk membuat tutorial penggunaan ChemScat pada struktur senyawa 1 bromo 2 metil sikloheksana. Mungkin langsung saja kita simak videonya. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasinya. Kemudian, yang pertama yaitu masuk ke penggambaran struktur senyawa dan penamaan struktur senyawa. Nah, yang pertama kita buat terlebih dahulu struktur senyawanya, yaitu yang pertama itu sikloheksana. Setelah itu kita tambahkan gugus Br pada karbon nomor 1. Kemudian kita tambahkan juga gugus CH3 pada karbon nomor 2. Setelah kita buat strukturnya, kemudian kita rapikan terlebih dahulu struktur yang sudah kita buat, yaitu dengan cara kita blok terlebih dahulu strukturnya. Kemudian kita pilih clean structure pada toolbar di bagian tengah seperti itu. Nah, kemudian masuk ke penentuan nama senyawa. Terdapat dua cara, di mana terdapat di tools, kemudian generate, kemudian import structure, atau dengan di toolbar pada bagian atas itu terdapat keterangan name for structure. Nah, ini saya menggunakan cara yang pada toolbar langsung, name for structure seperti itu. Kemudian kita klik, dihasilkan yaitu 1 bromo 2 metil sikloheksana. Oke. Kemudian lanjut masuk ke molecular properties, di mana langkah-langkahnya itu kita blok strukturnya terlebih dahulu yang akan kita tentukan molekul propertiesnya. Kemudian kita masuk ke tools. Nah, setelah tools itu paling bawah itu terdapat calculate. Nah, kita klik yang all properties seperti itu. Nah, kemudian dihasilkan seperti molecular formula, molecular weight, kemudian komposisinya dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita lanjut ke penentuan panjang ikatan, bond length, dan sudut ikatan, bond angle. Nah, yang pertama itu kita di 3D-kan terlebih dahulu struktur yang sudah kita buat tadi. Jadi kita blok, kemudian kita 3D-kan. 3D-nya itu kita bisa klik pada toolbar bagian atas juga. Oke. Kemudian setelah kita masuk ke 3D, kita tentukan terlebih dahulu panjang ikatannya, yaitu bond length atau bond length, dengan cara pada toolbar bagian atas itu terdapat keterangan bond length. Nah, kita bisa klik bond length tersebut, kemudian klik nih dua atom yang ingin kita ukur berapa panjang ikatannya. Nah, di sini saya mengukur atom Br dengan atom C dan menghasilkan 1568 angstrom. Nah, setelah itu kita masuk ke penentuan sudut ikatan, bond angle di sini. Nah, di sini saya memilih 3 atomnya itu terdiri dari Br, kemudian karbon dan karbon. Nah, ternyata dihasilkan sebesar sudut ikatan yang terbentuk itu sebesar 240. Setelah kita menentukan sudut ikatan dan panjang ikatan, kemudian kita masuk ke konformasi cis dan trans, di mana yang pertama itu kita gambar terlebih dahulu struktur 1 bromo 2 sikloheksana tersebut. Kemudian setelah kita gambarkan keduanya, kita buat satu strukturnya itu untuk penggambaran cis dan yang satunya itu untuk penggambaran trans, di mana pada penggambaran cis itu kita menggunakan ikatan wedge semua. Jadi ikatannya itu tebal semua. Dan yang untuk trans itu kita menggunakan BR-nya itu ikatan wedge dan CH3 itu menggunakan ikatan hash wedge seperti itu. Dimana dapat dihasilkan stereoisomer yang terbentuk itu pada isomer cis itu gugus BR dan CH3 itu berada pada posisi yang sama. Kemudian isomer trans itu gugus BR dan CH3 itu berada pada sisi yang berlawanan. Nah, sekarang kita masuk ke reaksi penyusun senyawa dari 1 bromo 2 metil sikloheksana, dimana kita gambarkan terlebih dahulu struktur dari 3 metil sikloheksana, kemudian ditambahkan dengan HBr dan menghasilkan 1 bromo 2 metil sikloheksana. Nah, setelah itu kita masuk ke penggambaran konfigurasi R atau S, di mana kita gambarkan terlebih dahulu struktur senyawanya, kemudian kita klik pada bagian atas kanan pojok kanan itu terdapat R atau S, kita klik, kemudian kita bisa pilih struktur mana yang mau dipakai. Jadi pemilihan strukturnya itu tergantung dengan apa yang mau kita lihat. Di sini saya memilih untuk menggunakan struktur 1. Kemudian setelah tergambarkan struktur tadi yang sudah kita pilih, kita pindah ke 3D. Kemudian agar memudahkan pembacaan, kita tambahkan keterangan dia itu unsur apa dengan cara kita masuk ke view, kemudian kita klik label all, sehingga diperoleh struktur senyawa yang memiliki keterangan setiap unsurnya itu ada keterangannya. Jadi diperoleh struktur senyawa yang memiliki keterangan pada tiap unsurnya seperti itu. Nah, kita tentukan nih pusat kiralnya itu di karbon yang mana. Nah, setelah itu kita posisikan agar karbon kiralnya itu diposisikan sesuai dengan chipnya. Nah, di sini chipnya itu berarti H. Jadi kan yang berikatan dengan C kiralnya itu kan terdapat Br, CH3, C, dan H. Nah, jadi H-nya itu diposisikan pada bagian paling belakang. Kemudian
setelah posisinya itu sudah sesuai, kita lihat terlebih dahulu chipnya, disesuaikan dengan chipnya, di mana chipnya itu yang pertama itu BR, kemudian CH3, dan dilanjut dengan C yang berikatan dengan si sikloheksananya. Nah, setelah kita lihat ternyata BR ke CH3 dan dilanjutkan ke C itu berlawanan arah dengan jarum jam, sehingga dapat dikatakan bahwa pada struktur senyawa ini itu memiliki konfigurasi S seperti itu karena berlawanan arah dengan jarum jam seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.